Ibu guru hebat dari mana saja ini ya? Ada yang dari Singkawang dan dari mana aja Bapak Ibu? Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Kita sambil menunggu peserta yang lain gabung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yunda. Ya, waalaikumsalam Pak. Ada sedikit informasi yang saya chat tadi lewat WA ya. Iya. Jadi gimana Pak? Ini kita langsung mulai atau masih ada yang ditunggu? Boleh kita mulai, boleh sambil nunggu Pak Sekjen, Pak Dodi mungkin udah masuk belum ya Pak Dodi ya? Nanti yang bukanya Pak Dodi, Pak Sekjen.
Ada, udah masuk Pak Dodi. Pak Sekjen udah ada, silakan Bu Yunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Ya, siang hari ini senang sekali. Perkenalkan saya Yunda Rismawati, Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus saya sekretaris PTIC Kota Singkawang. Pada siang hari ini senang sekali saya bisa mendampingi Bapak Alkindi untuk bisa menyampaikan atau memaparkan tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan Rumah Belajar. Nah, saat ini yang saya hormati Bapak Dodi selaku pembina IGI Kalimantan Barat, ya. Kemudian ada Mbak Febriana dari Universitas Tekom. Terima kasih sudah menyediakan Pak Dodi sebagai waktu. sekjen Mbak. Oh ya, mohon maaf Pak Dodi Pak. sekjen PTIC Mbak. Oh ya, sekaligus Pak Dodi sebagai sekjen PTIC untuk Provinsi Kalimantan Barat ya. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Dodi, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semua. Tadi saya sempat baca chat, ada yang dari Surakarta, ada yang dari Banyumas. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini. Ya, untuk acara pertama, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Dodi, Sekjen PTIC Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus dapat membuka acara pada siang hari ini secara resmi. Kepada Bapak Dodi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Soal saya jelas ya. Mohon maaf lagi di luar, tadi dihubungi mendadak oleh Pak Alkindi. Posisinya lagi di Semarang sebenarnya. Yang saya hormati Pak Alkindi. Ya. Siapa lagi yang hadir di room ini? Oh, ada Pak Gio. Pak Gio, apa kabar? Semarang iki. Dan Pak Sugio, pembina pengawas Dewan Pengawas PTIC, Bapak Ibu guru hebat semuanya yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Pak Alkindi sudah mengadakan webinar ini. Sebenarnya yang dilakukan teman-teman di daerah ini sebenarnya membantu kerja Kemdikbud sebenarnya. Nah, jadi Duta Rumah Belajar ini tidak tahu lah ya, sudah seri keberapa nih saya sampai lupa nih. Duta Rumah Belajar itu kan di bawah Pusdatin ya. Unit Eselon 1 kita itu di bawah Pusdatin ya. Pak Habibie ya, Pak Habibie. Nah, dibuatlah program namanya Program Rumah Belajar melalui Duta-Duta Belajar ini. Jadi dia bukan program tapi sudah basicnya itu seperti gerakan gitu ya. Kalau program kan habis sudah begitu ya. Sudah selesai. Buat laporan sudah selesai. Nah, kalau dia ditarik menjadi gerakan, ya jadilah seperti teman-teman Ibu Yunda itu kan Duta Rumah Belajar. Tahun berapa Bu ya? Duta Rumah Belajarnya? Tahun... Saya tahun 2019 Pak. Ya, 2019 sekarang sudah 2022 tetap bergerak kan. Nah, kalau itu program kan udah selesai deh. Dalam 1 tahun itu, akhir tahun buat laporan sudah selesai. Nah, gitu. Jadi ini merupakan suatu program yang bagus dan memang harus terus-menerus dilaksanakan begitu. Nah, kalau platform Rumah Belajar itu mungkin Bapak Ibu guru lebih tahu dan itu bisa di banyak bahan ajar di situ, video-video, LMS-nya juga bisa ya, macam-macam. Sebenarnya itu sudah sangat canggih lah kalau kita kembangkan. Itu karya-karya dari Pusdatin itu sangat luar biasa. Nah, yang terbaru lahir PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Nah, ya, intinya apapun itu yang Bapak Ibu lakukan ini membantu kinerja pemerintah dan seharusnya ini didukung. Tapi memang hari ini saya dapat kabar Mas Menteri lagi ke Sanggau ke Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat dari kemarin beliau di SD 28 Pontianak Utara, sekarang posisinya berada di Kabupaten Sanggau, sehingga memang
Pak Kepala tidak bisa mendampingi kita karena harus mendampingi Mas Menteri. Nah, kemarin juga diskusi panjang dengan para guru-guru, Mas Menteri menarik data langsung dari lapangan, terutama untuk sekolah-sekolah penggerak. Nah, intinya apa? Untuk gerakan ini kedepannya harus digalakkan. Tidak bisa lagi suatu permasalahan pembelajaran di kelas itu diselesaikan melalui satu program habis saja, tapi harus betul-betul berkesinambungan dan terus-menerus seperti yang teman-teman melakukan. Semoga kita doakan Pak Alkindi nanti bisa sampai ke level selanjutnya, level nasional maupun level dan bisa menjadi duta rumah belajar bagi Provinsi Kalimantan Barat, sehingga nanti banyak yang bisa kita lakukan. Anggap ini kebaikan-kebaikan yang bersama kita lakukan, Bapak Ibu. Mendukung semuanya hadir di sini, kita niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita tahu ini kita bekerja di sini ya ini kejar relawan aja nih, volunteerisme ya, semangat volunteerisme saja, dan suatu saat akan saya yakin ini, karena yang Bapak Ibu lakukan ini satu-satu tujuannya itu hal yang besar, pasti ya akan mendapat balasan yang lebih besar lagi. Dengan izin kita bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan kolaborasi dan sosialisasi platform rumah belajar ini kita buka dengan resmi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sekjen, Pak Dodi. Waalaikumsalam. Pak Dodi, mohon izin untuk berkenan membuka Pak acara ini secara resmi Pak. Sudah tadi. Ya, mohon maaf saya agak keterlambatan koneksi ini suara. Terima kasih Bapak Dodi yang sudah memberikan sambutan beserta sudah berkenan untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini secara resmi. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak Ibu kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan pemanfaatan platform Rumah Belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Alkindi. Beliau sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau, ya. Bapak Alkindi adalah peserta pembatik level 4 tahun 2022. Kita doakan sama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau nanti bisa maju terpilih menjadi duta rumah belajar tahun 2022 ya Bapak Ibu. Nah, beliau selama ini beliau terkenal di Singkawang khususnya sebagai guru berprestasi, kemudian sebagai teacher trainer British Council, kemudian juga termasuk dalam virtual koordinator online training Siamo. Kemudian beliau juga aktif sebagai blogger, jurnalis, trainer blog dan website, trainer dari Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kota Singkawang, sekaligus sebagai penulis buku, PTK dan karya inovasi. Dan beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia untuk Kota Singkawang. Selain itu juga Bapak Alkindi ini aktif ya, banyak organisasi yang diikuti. Beliau juga sebagai pembina PTIC Kota Singkawang. Nah, untuk background pendidikannya, beliau S1 Bahasa Inggris Universitas Tanjung Pura dan juga ada S1 PGSD Universitas Terbuka Pontianak. Wah, banyak sekali prestasinya Bapak Alkindi ya. Mudah-mudahan Pak Alkindi tidak henti-hentinya berbagi kepada kita semua ya Bapak Ibu. Dengan bangga kami persilahkan Pak Alkindi untuk memaparkan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan saya Alkindi dari Kota Singkawang. Terima kasih telah join di dalam kegiatan webinar ini. Tak lupa juga saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan Pak Dodi bahwa Pak Wasimin, Pak Dr. Wasimin lagi bersama Profesor Nunuk Dirjen di Sanggau. Sehingga tadi beliau menghubungi saya bahwa beliau lagi mendampingi Profesor Nunuk. Begitu juga dengan Pak Kadis di Disdikbud Kota Singkawang lagi ke provinsi, terus sama Pak Sekdis pun sudah saya hubungi, rupanya dalam hari ini memang lagi kegiatannya full time
di struktural. Jadi tidak mengurangi rasa kegiatan kita, maka saya hubungilah sekjen kami, Pak Dodi, untuk membuka kegiatan ini. Di kegiatan ini juga saya berkolaborasi bersama Stekom, ya, Stekom Jawa Tengah, rektornya Mas Joseph. Saya berkolaborasi dengan PTIC, Teacherpreneur Indonesia Cerdas, Mas Mampu, Pak Dodi, dan kawan-kawan yang lain yang ada di webinar ini. Saya berkolaborasi dengan Jaringan Sekolah Digital Indonesia untuk the publish transfer media dan informasi, dan juga Ikatan Guru Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, dan berbagai lembaga pendidikan yang telah saya berkolaborasi kemarin bersama dengan STKIP Kampus Merdeka, satu-satunya di Kalimantan Barat. Jadi di level 4 Bapak Ibu, kenapa kami diminta untuk berkolaborasi, untuk berbagi. Disinilah saatnya kita untuk sharing, growing together, ilmu yang bermanfaat untuk dunia pendidikan, baik di daerah kita sendiri, di saya sebagai guru di Kota Singkawang, kawan-kawan di Kalimantan Barat, dan seluruh kawan-kawan guru se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga apa yang dimaksud dari tema 4 dari pembatik kolaborasi dan berbagi itu dapat tercapai dengan tujuan yang secara maksimal dalam pemanfaatan platform rumah belajar maupun mensosialisasikan tentang PMM. Dan juga tidak hentinya implementasi terakhir, kita harus praktik baik implementasi terhadap siswa. Apa yang telah kita lakukan terhadap pembelajaran TIK untuk siswa di dalam kelas. Selama ini sudah saya terapkan juga pembelajaran TIK. Kemarin saya telah melakukan materi tentang metamorfosis. Saya mixerkan dengan word game. Jadi ada word game, saya gunakan, saya membuat game word game. Jadi siswa antusias, tertarik. Jadi untuk flashback di dalam materi. Jadi implementasi saya sudah terhadap siswa di dalam pembelajaran TIK. Oke, ini kami saya share kegiatan ini sudah yang kedua kali Bapak Ibu se-Indonesia. 2 kali, pertama di tanggal 21, sekarang di tanggal 25 dengan tema yang sama, sehingga informasi, pemberitahuan, transfer informasinya secara menyeluruh. Jadi saya sengaja tidak mengubah dalam alur tema, karena disinilah kita berbagi mengenai rumah belajar. Jadi guru-guru di seluruh Indonesia akan mengetahui apa itu rumah belajar, apa itu duta rumah belajar, apa itu pembatik. Nanti kita akan mengetahuinya secara mendalam, secara step by step. Sekarang kami sudah masuk ke level 4. Moderator saya adalah Ibu Yundar Rismawati, SPD. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar Nasional perwakilan dari Kalimantan Barat tahun 2019. Saya banyak belajar dari beliau, saya banyak sharing, minta pemahaman, pendapat, sehingga sampai sekarang saya bisa mengikuti kegiatan di level 4. Sungguh luar biasa, beliau bisa berbagi dengan saya, dengan kawan-kawan yang lain di Kalbar. Ilustrasinya dari literasi level 1, ya, pembatik tahun 2022 itu di level 1 adalah literasi. Jadi kita lebih untuk diminta pemahaman terhadap literasi digital. Kita membaca berbagai macam informasi, baik modul, buku-buku, kita mengakses informasi dari berbagai sumber media, sehingga kita bisa mengikuti level 1 dengan baik. Di level 1 ada grade, Bapak Ibu. Grade tingkatan soalnya, ada grade pencapaian nilainya itu sekitar 70. Di ambang 70 ke atas baru dinyatakan lulus untuk naik ke grade tingkat 2.
Di pendaftaran pembatik ini itu terdiri dari jumlahnya sekitar 57.000 ya. Kalau tidak salah itu 57.000 guru se-Indonesia yang mengikuti pembatik ini. Setelah daftar, kita boleh memilih berbagai gelombang. Disiapkan 50 gelombang di dalam websitenya. Terserah, kita tinggal memilih, kita ingin memilih gelombang berapa. Gelombang 1 kita sesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini saya membeli gelombang 25 karena saya melihat waktunya agak lama sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sekolah, baik maupun di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga saya memilih tanggal 25 sehingga saya bisa eksis mengikuti pembatik level 1. Kami mendaftar secara bebas di random, berarti kita bertemu dengan guru-guru hebat seluruh Indonesia yang tergabung di dalam pembatik. Setelah itu lolos ke level 1, naik ke level 2 Bapak Ibu. Setiap level kami akan mendapatkan sebuah sertifikat. Jadi kalau setiap lolos level 1 itu ada sertifikatnya, sertifikat dari Pusdatin, Kemendikbud ya. Kemendikbud, dari Pusdatin, Kemendikbudristeknya akan mengeluarkan sertifikat bahwa kita telah lulus, telah aktif mengikuti kegiatan. Jadi luar biasa, kalau 4 level kita bisa dapat 4 sertifikat Bapak Ibu. Naik ke level 2, di level 2 ini masih juga beratus orang yang harus aktif untuk mengikuti di level 2. Di level 2 ini tingkatan level yang sedang menengah. Itu lebih kepada implementasi terhadap di level 1. Di level 2 ini Bapak Ibu lebih cenderung kepada implementasi di dalam pembelajaran. Jadi saya melakukannya, saya menerapkannya sehingga saya mengetahui bahwa inilah yang dimaksud jalur dari level 2 pembatik tahun 2022. Setelah itu ada gradingnya lagi Bapak Ibu di dalam pembatik level 2. Untuk mencapai ke level 3, grade-nya sekitar 70 juga, 70. Naik ke level 3, di sini ada temanya mengenai kreasi. Nah, naik ke level 3 mengenai kreasi. Kreasi itu nanti kita diminta menyelesaikan beberapa tugas yang ada, beberapa topik yang ada dengan tingkatan grade the level. Terus kita diminta option, kita memilih option Bapak Ibu, ada 4 option. Boleh kita membuat media pembelajaran, boleh. Kita boleh membuat tentang games ya, edu games itu boleh. Tentang apa lagi ya, kira-kira website ya, pembelajaran yang berbasis digital, itu ada 4 levelnya. Kita memilih, tapi di sini saya lebih memilih kepada video pembelajaran karena sudah sering apa yang telah kita lakukan di kelas, pembiasaan kita lah yang menuntun kita untuk mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya yang saya selaku guru SD, karena saya guru SD di SD 23 Singkawang, sering membuat video pembelajaran untuk siswa, jadi saya memilih kreasi video pembelajaran dengan menggabungkan beberapa fitur aplikasi, yaitu Sparkle, Whiteboard Animations. Setelah itu saya menggabungkan dengan KineMaster dengan Canva. Jadi ada tiga aplikasi saya combine di dalam satu video pembelajaran, sehingga terjadilah video pembelajaran yang kreasi, yang itulah yang akan kami kumpulkan tugas di level 3. Kami kumpulkan melalui link dari pembatik, sehingga nanti juri dari Kemendikbudristek akan menilai video-video yang kreasi yang sesuai dengan option, sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Jadi alhamdulillah di level 3 saya terpilih lagi masuk ke level 4. Tidak henti-hentinya saya berkomunikasi
berkomunikasi bersama Ibu Yunda Rismawati yang amazing, yes, amazing, luar biasa. Ibu Yunda yang selalu saya bertanya baik siang malam pun dia oke, siap menjawab. Di sini saya dapat pemahaman bahwa sebenarnya inti dari kolaborasi adalah komunikasi. Komunikasi kita harus belajar. Dari belajar itulah kita berbagi sehingga kita bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain. Di level 3 saya masuk ke level 4. Di level 4 ini tingkat provinsi Bapak Ibu. Nah, ini level terakhir. Di level terakhir di tingkat provinsi. Jadi masing-masing provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia itu ada setiap provinsinya ada 30 peserta. Jadi di antara 30 peserta nanti Bapak Ibu kami ada masuk di dalam grup ya. Nanti ada berbagai macam tugas lagi di level 4. Ini level 4 inilah temanya hanya kolaborasi dan berbagi. Nah, mereka ingin melihat kita sebagai guru untuk men-sharing kegiatan tentang pembatik ini seluruh kawan-kawan kita di sekolah, di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Kita sharing sebanyak-banyaknya. Kita berkolaborasi, kita berbagi informasi yang bermanfaat mengenai pembatik level 2022. Saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran dari pembatik level 4 tahun 2022, ya pembatik level 3 saya mengikuti alurnya, rupanya ini loh tujuan dari pembatik. Sehingga nanti kalau tidak salah namanya mungkin bukan lagi duta rumah belajar tapi duta teknologi Kemendikbudristek. Itu kalau memang ketok palunya seperti itu. Jadi di level 4 itu ada 30 peserta yang ikut lomba ini, kegiatan ini. Nanti akan dicari 5 yang terbaik Bapak Ibu. Setiap provinsi ada 5 yang terbaik. Setiap 5 itu lagi nanti akan dilihat siapa yang aktif, siapa yang kreatif, ya, inovatif, produktif, menyenangkan, dialah yang akan mewakili provinsinya untuk maju ke tingkat nasional. Seperti yang terdapat di gambar tadi, itu namanya Gen Ki Hajar terbaik atau namanya duta rumah belajar. Nanti akan dikukuhkan di Kemendikbudristek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itulah alur dari pembatik. Sebenarnya tidak juga setelah saya pikir, setelah saya mempelajari, saya bertanya kepada berbagai pihak yang memang pakar ahli seperti Ibu Yunda Rismawati, rupanya tidak juga terlalu susah kawan-kawan se-Indonesia ya untuk kita mengikuti pembatik ini, tidak juga terlalu susah. Cuman satu, kita harus fokus karena sudah ada timeline-nya, sudah ada batas waktunya yang sudah ditentukan. Kawan saya di SD 23 ini ada 4 orang Bapak Ibu ngikut, termasuk saya. Kami ada 4 orang. Cuman yang 3 ini tidak fokus. Ada pekerjaan yang lain, ya kan? Terus ada kesibukan. Nah, maklumlah lagi menjaga anak, yang lain seperti gitu. Sudah saya sharing juga tanggalnya. Rupanya mereka tidak terlalu fokus. Jadi saya berpikir untuk mengikuti ini pertama adalah kita harus fokus Bapak Ibu. Fokus karena ada timeline tanggalnya yang harus kita kerjakan seluruh tugas, kita harus kumpulkan di link. Nah, sehingga saya fokus terus maju sampai ke level 4. Yang pertama fokus, yang kedua kita harus saling berkomunikasi. Saling berkomunikasi kepada kawan-kawan kita yang memang sudah jadi duta, yang sudah jadi dutanya, sehingga kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan ya, informasi bahwa oh sebenarnya gini loh yang diminta oleh Kemendikbud ya, Kemendikbudristek ya, tentang pembelajaran ini, pembatik. Nah, jadi setelah kita berkomunikasi, saya juga dapat pembelajaran bahwa kita harus berkolaborasi dan berbagi. Ini level 4. Kolaborasi dan berbagi, dan kita terakhir diminta untuk berinovasi. Nah, inovasi di dalam pembelajaran ini penting Bapak Ibu karena namanya pembatik, pembelajaran TIK ya.
teknologi informasi dan komputer communication-nya. Jadi disitulah kreasi-kreasi guru yang inovatif, bukan hanya inovatif tapi produktif yang menghasilkan karya. Jadi kita diminta untuk menghasilkan karya baik audio di level 3 itu bila kita boleh mengumpulkan audio dalam bentuk suara pembelajaran kita di kelas tentang materi apa, boleh audio maupun video pembelajaran yang sudah visual, audio visualnya sudah ada. Nah, seperti gitu. Kita diminta bukan hanya inovatif tapi kreatif dan produktif. Produktif inilah menghasilkan karya-karya. Nanti di level 4 ini baru akan terlihat Bapak Ibu. Rupanya di level 4 pembatik ini banyak link yang harus kita isi. Pertama tentang link, kita harus mempunyai email ya. Kalau saya sebagai guru ada email saya tentang email belajar ID. Tentu email belajar ID saya gunakan untuk khusus pelatihan, workshop, diseminasi, diklat saya gunakan semua tentang belajar ID. Sekarang kalau untuk yang organisasi saya gunakan Alkindi ID. Jadi ada 2 email yang saya bedakan di dalam ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita terus bertransformasi di dalam digitalisasi. Ini level yang level terakhir ini, level keempat. Nanti kita diminta mengisi, ada di level 4 nih banyak link yang harus kita isi Bapak Ibu. Pertama kita harus mempunyai YouTube, mempunyai Facebook 1. Nanti di Facebook itu akan dilihat rekam jejak digital kita. Dari tahun berapa sih si Alkindi ini mengeser kegiatan? Ya akan ketahuan Bapak Ibu. Dari tahun berapa kita berbagi, kita berkolaborasi. Itu rekam digital kita di Facebook tidak akan mungkin hilang Bapak Ibu. Jadi kita makanya kalau kita ada berbagai macam kegiatan, kita share ke Facebook. Nanti rekam jejak digital kita akan terlihat. Dari tahun berapa kita pertama kali membuat Facebook, apa-apa saja yang kita share, ada tidak berbau konten tentang pornografi, itu enggak boleh tuh. Ada tentang konten-konten yang tentang sara, itu enggak boleh. Kita harus lebih menonjolkan kepada kependidikan. Jadi di situ ada link Facebook yang harus kita isi. Yang kedua ada Instagram Bapak Ibu, Instagram. Sekarang ada Instagram. Kita juga harus aktif di Instagram, jadi dari Facebook kita sudah publish di Facebook, kita publish juga kegiatan kita di Instagram. Ini cerita di level 4 ya. Nah, setelah publish di Instagram, kita juga harus diminta mempunyai blog. Nah, nanti akan dilihat. Kalau kita mempunyai blog umpama Bapak Ibu ya, ini memang level 4 ini memang berat juga. Karena kita mempunyai blog, kita akan mengetahui, umpama saya Alkindi membuat blog, maka akan ketahuan kita buat blognya dari tahun berapa. Nah, saya membuat blognya dari tahun 2021. 2021 sekarang 2022, sudah 1 tahun lebih, sudah sekitar puluhan publish, sharing, growing together mengenai pelatihan, workshop sudah saya masukkan di situ. Di blogger itulah kita diminta untuk memasukkan foto, video YouTube kita, terus kita jadi jurnalis, kita bisa mengetik. Nah, kita dilihat mengenai literasi baca tulis di blog. Setelah blog, kita akan diminta juga mempunyai Google Sheet. Nah, Google Sheet kan ada di akun Google ya. Akun Google itu kan banyak ya. Di drivernya kan ada Drive. Ada Google Sheet. Nah, itu Google Sheet itu sebagai website kita, website portofolio digital kita. Jadi kita dari blog, kita bisa menyimpannya juga di Google Sheet, kita bisa menyimpannya di Facebook, kita bisa menyimpan berita kita di Instagram. Terus ada TikTok lagi Bapak Ibu, TikTok. Tapi usahakan TikTok yang pembelajaran, yang menggugah. Jangan TikTok yang bersifat negatif, jangan. Bersifat positif, yang membangun tentang citra pendidikan. Itu akan dinilai Bapak Ibu, sisi positif, sisi negatif, ya, adat istiadat pun kita, tata krama pun akan dinilai. Di level 4 inilah semua rekam jejak digital, semua akan terpantau.
rekam jejak digital seorang guru, karya-karya guru, semua akan terpantau di level 4. Karena ada rekam jejak digitalnya tadi. Dari Facebook, Instagram, blog, Google Sheet, ya, TikTok, dan sebagainya. Nah, seperti gitu. Nanti dicarilah yang terbaik. Insya Allah mewakili provinsi. Makanya saya berkolaborasi terus. Kemarin sudah dengan STKIP Kampus Merdeka, kami mengadakan kegiatan workshop literasi digital, ngeblok asik namanya. Jadi ngeblok asik, guru aktif, kreatif, inovatif, produktif, menyenangkan, sing bebas. Jadi kami menggabungkan 3 wilayah kabupaten. Jadi pusatnya di Kota Singkawang. Kami mengundang guru-guru, mahasiswa, dosen di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Kami berkolaborasi namanya Sing Bebas, Singkawang, Bengkayang, Sambas. Ada 5 sesi yang sudah kami jalankan. Ya, 5 sesi, ya, sesi 1, sesi 2, terus kemarin sesi 3 dan 4. Pesertanya 250 peserta dibagi dalam 5 session, berarti 50 setiap sesi. Kemarin kita gabungkan menjadi 150. Itu tentang rekam jejak digital pembatik. Nah, dari blog inilah nanti guru-guru bisa membuat blog kelas. Saya juga sudah membuat blog kelas, blog pembelajaran. Jadi kalau ada tugas saya untuk siswa, saya tidak lagi foto, Bapak Ibu tidak lagi foto di HP, terus kita kirim ke WhatsApp, tapi kita setelah kita foto, kita screenshot, kita masukkan ke blog, kelas kita, itu kita chatting bahasanya, tulisannya, baru kita share ke grup. Jadi kesannya lebih elegan, lebih berkualitas kalau dipandang paguyuban maupun orang tua. Ini penting sekali Bapak Ibu tentang blog. Timbulnya level 4, ada blog, tugas blog di dalam level 4, itu membuat saya berpikir rupanya ini penting sebuah blogger, sebuah blog di pembatik level 4. Kalau guru-guru zaman sekarang kalau tidak menguasai tentang blog, untuk rekam jejak digital dia akan tidak terpantau, hanya bisa terpantau di Facebook dan sebagainya. Tapi kalau di blog nanti kita bisa masukkan beberapa link sampai ke link YouTube juga Bapak Ibu ya. Di level 4 tuh ada link YouTube juga kita akan masukkan. Nanti akan terpantau berapa banyak media YouTube, video pembelajaran yang telah kita buat, video-video lain yang telah kita buat. Luar biasa memang level 4. Level 4 selain kolaborasi, selain berbagi, dilihatnya juga adalah rekam jejak digital dari seorang guru. Oke, kita lanjut selanjutnya di materi kedua. Ini masih menyambung di materi keempat level 4 ini ya. Oke, terus Mbak-mbaknya oke stop. Di level 4 kami diminta untuk mengupload tadi ya di level 3 mengupload tentang video pembelajaran kita di rumah belajar. Jadi setiap pembatik yang lolos di level 3 bisa mengupload video-video pembelajaran di rumah belajar. Nanti video-video peserta pembatik akan Bapak Ibu bisa lihat di rumah belajar, di platform rumah belajar. Cuman kemarin waktu diakses linknya lagi terkendala, lagi error, sehingga kami hanya memakai link drive yang kami tempel di link Pusdatin. Jadi insya Allah nanti kalau linknya sudah bagus, baik, baru kami publish lagi di rumah belajar. Oke, ini rumah belajar Bapak Ibu ya. Kita boleh paling simpel aja bisa menggunakan Android kita. Ini Android bahasa Jepang robot. Ini loh zamannya robot Bapak Ibu. Zaman Android. Semua akses dunia hanya satu genggaman di genggaman kita Android. Rumah belajar itu slogannya belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kita dapat belajar dengan siapapun, belajar pun di alam terbuka pun boleh. Rumah belajar fiturnya banyak sekali Bapak Ibu ya, dari bank soal, ada juga laboratorium maya, kelas maya, edu games. Nah, edu games tadi itu kita bisa membuat kuisis, kita bisa membuat wall games ya, peta budaya, jelajah dengan fitur yang lain. Next, Mbak.
Oke, ini portal rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Sudah 278 guru dan 666.000 yang menggunakan portal rumah belajar ini. Aplikasi dari Pusdatin Kemendikbudristek. Jadi pemerintah ada mengeluarkan 2 aplikasi yang bermanfaat untuk guru, yaitu pertama tentang rumah belajar, platform rumah belajar, dengan yang terakhir sekarang adalah PMM, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi itu ada linknya di atas, belajar.kemendikbud.go.id. Kita boleh klik. Jadi kita boleh buka Play Store di HP, paling simpel ya. Di HP kita boleh buka Play Store, klik rumah belajar. Nah, kita bisa klik rumah belajar, maka akan timbullah tulisan rumah belajar, bisalah kita upload. Nah, kita bisa klik untuk menginstal portal rumah belajar. Nanti cara pengisian gimana, nanti ada di sesi terakhir akan saya sampaikan di dalam portal rumah belajar. Salam. Jadi portal rumah belajar ini menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Komunitas rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik guru ya, anak usia dini, PAUD, sekolah dasar, menengah sampai ke SMK, Bapak Ibu. Luar biasa. Dia itu mulai dari paket A sampai ke SMK, bahkan SLB pun ada. Ada untuk beberapa fitur untuk SLB ya. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Nah, ini gratis. Kita hanya sekali aja buka di Play Store, kita klik gratis. Asal kita sudah mempunyai kuota. Simple aja, tidak terlalu banyak ribet di dalam kita mengaplikasikan rumah belajar ini. Oke, next Mbak. Oke, ini adalah fitur-fitur di dalam rumah belajar yang tadi sudah saya sampaikan. Ada beberapa fitur ya di rumah belajar, termasuklah kelas maya. Kelas maya, ada juga sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini banyak sekali fitur-fitur mengenai video pembelajaran. Fitur mengenai video pembelajaran banyak di dalam sumber belajar. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngajar sudah tidak lagi repot, sebenarnya kita tinggal upload saja. Mengupload tadi sumber belajar, kita sudah bisa mengakses dalam fitur dari video-video pembelajaran. Umpama pembelajaran tentang matematika kelas 3, udah kita udah bisa menggunakan video-video pembelajaran yang sudah memang disiapkan oleh pembatik tadi, Bapak Ibu. Pembatik tadi sudah mengupload tadi yang saya bilang di level ketiga udah mengupload. Nah, jadi kita bisa menggunakan video tersebut ya untuk menjelaskan kepada siswa. Ada pun kelas maya. Kelas maya itu sebuah learning management system atau bentuknya LMS. Dia bentuknya kayak LMS, dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual. Nah, itu kelas maya. Jadi ruang belajar secara maya. Setelah itu juga dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dari berbagai media ya, dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Ini adalah dalam kelas maya. Kelas maya yang nanti kalau Bapak Ibu sudah mengaplikasikan rumah belajar, maka dia akan terdapat beberapa fitur di dalam itu. Bisa seorang guru paling enak lalu sambil kita buka buku paket ya, umpama kita buka buku paket tentang Pancasila ya, umpama di kelas 3 kan ada tentang kebinekaan tuh, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi umpama.
kita buka rumah belajar, maka fitur-fitur dari media yang kita inginkan, kita tinggal klik saja udah keluar. Udah bisa kita tahu. Jadi kita mempunyai berbagai sumber dalam belajar. Bukan hanya based on the books, but kita mempunyai a learning ini pembatik rumah belajar. Itulah manfaat dari rumah belajar. Oke, next. Ada juga bank soal, Bapak Ibu, luar biasa nih. Kita kalau memberikan PR, memberikan latihan, kita nggak usah repot-repot lagi. Walaupun memang di buku paket ada PR, di LKS kita pun ada PR, tapi kita juga bisa manfaatkan dari bank soal yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan pembatik, ya, kawan-kawan pembatik, oleh yang sudah diupload di dalam ini. Jadi bank soal ini banyak sekali manfaat untuk guru, manfaat untuk siswa untuk mempelajari terhadap rumah belajar. Ada juga laboratorium maya. Laboratorium maya disajikan secara intensif dan menarik. Nah, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Nah, ini bisa diakses Bapak Ibu. Bisa diakses oleh guru-guru yang memang mengajar tentang IPA. Nah, tentang IPA kita bisa mempergunakan dari laboratorium kelas maya. Ini sangat sangat bagus. Walaupun memang terkendala karena ini Pusdatin Kemendikbudristek terus bertransformasi, memperbaiki berbagai macam fitur, memasukkan media-media, berbagai media yang ada di fitur-fitur rumah belajar, sehingga kalau saya melihat sudah hampir 80% mendekati kesempurnaan, karena sudah sedikit banyaknya membantu guru dalam proses transfer knowledge seperti gitu. Ini bank soalnya itu banyak ya. Tinggal kita milih mau kelas berapa. Nah, ini sudah ada kelas dari sekolah dasar, kita tinggal klik Bapak Ibu. Kelas berapa, junior high school, senior high school. Kita tinggal pilih sampai sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa SLB A, B, C, D, E. Banyak kali ya. Jadi membantu guru-guru. Ya, membantu guru-guru, tidak lagi repot-repot kita membuat soal untuk latihan-latihan kepada siswa maupun PR. Oke, next. Selanjutnya Mbak Febriana, ini setelah ini ada peta budaya Bapak Ibu. Banyak sekali fiturnya lagi di dalam pembatik rumah belajar. Itu ada peta budaya. Banyak sekali peta-peta dari Sabang sampai Merauke tentang peta Indonesia yang bisa dipelajari oleh siswa. Ada buku sekolah elektronik. Ada wahana jelajah angkasa. Ini wahana jelajah angkasa. Kalau kita klik ya, banyak sekali fitur-fitur tentang planetarium yang telah disiapkan. Ada juga karya bahasa dan sastra, seperti puisi, ya, pantun. Ini kalau kita pembelajaran tentang bahasa Indonesia, kita sangat idealnya kita mengklik tentang fitur pendukung dari karya bahasa dengan sastra. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini untuk guru, pelatihan dan sebagainya ya. Ada lagi edugame Bapak Ibu. Inilah edugame ini. Edugame inilah yang sudah praktek baik saya lakukan tadi di dalam kelas saya. Saya mengajar tentang materi metamorfosis, saya menggunakan video pembatik saya di level 3. Setelah itu saya combine dengan interaksi edugame. Saya menggunakan word wall game dari metamorfosis. Jadi saya ada membuat sekitar 5 soal. 5 soal bisa bentuknya labirin. Kita bisa mengganti plate-nya dalam bentuk plane, pesawat.
seperti gitu. Edu Games ini sangat asik. Jangankan kita anak-anak kita ya, kita sebagai guru pun kalau berinteraksi dengan Edu Game pun sangat asik. Ada blok pena, ini blok pena, artinya pena menulis. Di sini kita guru-guru dapat untuk menulis berbagai macam bentuk, baik pembelajarannya, artikelnya seperti gitu ya. Ini ada blok pena Bapak Ibu. Jadi kita lebih diminta kepada literasi baca tulis kita. Saran, pendapat, masukan ya terhadap rumah belajar apa, terhadap pembelajaran apa gitu. Ada augmented reality. Reality yang secara nyata ya. Tapi ini jarang sekali memang kalau kita gunakan di dalam kelas, banyak mengenai sumber belajar. Kalau di basic level kelas TK maupun SD, itu video pembelajaran merupakan suatu media sarana yang mendukung di dalam proses ini, karena banyak sekali digunakan oleh guru, sasarannya pas, tepat. Apalagi Edu Games ya, tinggal inovasi guru aja, tinggal membuat terhadap game-game tersebut, inovasi tersebut. Oke, next Mbak Febrian. Konten pembelajaran augmented reality merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan penggunaan dapat melihat objek 2D dan 3D yang diproyeksikan terhadap dunianya nyata. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat, nanti kita bisa langsung mengakses ke situ. Next. Ini fitur yang terbaru yang masih baru hangat. Laboratorium Maya tadi udah jelaskan, oke, next Mbak. Ini Edu Games, rumah belajar. Nah, kita akan melihat banyak sekali dari pembatik-pembatik tadi yang sudah membuat Edu Games ya, audio visualnya. Next Mbak. Nah, ini untuk mengisi registrasi dari rumah belajar. Bagaimana mendaftar rumah belajar? Sebenarnya kita mendaftar melewati HP pun gampang sebenarnya. Gampang sekali ya melewati HP. Tadi lewat Play Store kita udah tinggal langsung tulis saja rumah belajar, udah oke. Tapi kita tinggal mengisi beberapa fitur yang ada seperti silakan klik tombol daftar kan, nanti dia akan keluar username tidak sama dengan email. Nah, apa yang dimaksud dengan tipean? Terus next Mbak. Oke. Email alternatif. Saya menggunakan email akun belajar ID saya. Alternatifnya berarti kita mempunyai email-email yang lain. Mengapa setelah menekan tombol tidak melanjutkan ke langkah berikutnya? Dia akan menjelaskan di sini. Lengkapi nama depan pada proses pendaftaran. Jadi kita melengkapi nama kita, nama akhir kita, ya kan. Pendaftaran bisa dilakukan dengan nomor kartu identitas baik SIM, KTP maupun NIP. Bagaimana yang nanti guru-guru yang owner menggunakan bisa sebenarnya. Berarti kita bisa memakai KTP dan sebagainya. Ini fitur dalam pengisiannya. Oke, next. Jadi ada fitur-fitur pengisian yang memang kita bisa langsung isi ya di dalam rumah belajar ini. Bagaimana jika guru tak mempunyai NPTK, itu kita bisa mengisi SIM dan sebagainya. Bagaimana jika keluar nama file terkait, kita melengkapi nama sesuai dengan pendaftaran. Usahakan kita mengisi semua kolom yang ada sebagai bahan registrasi kita mendaftar. Nanti kita tinggal pilih apakah sebagai guru ataupun sebagai siswa, seperti gitu. Itu kayaknya hanya alur dari pengisiannya ya, seperti gitu ya. Nanti mungkin kita bisa mendaftarkannya masing-masing di dalam rumah belajar PMM. Selain rumah belajar, Bapak Ibu, itu juga ada PMM. Jadi platform Merdeka Mengajar.
Di platform Merdeka Mengajar itu ada beberapa fitur juga ya Bapak Ibu. Di platform Merdeka Mengajar plan simple aja, kita bisa langsung mengisi di platform Merdeka Mengajar kita ya. Coba mungkin bisa saya berbagi ya, kalau saya bisa masuk ke sini. Coba masuk ya Mbak Friana ya. Assalamualaikum Bapak Friana. Coba saya share screen ya, saya share screen. Karena laptop saya juga agak ada ini ya. Nggak bisa share screen kalau ini belum di stop, Pak. Oh iya, oh gitu ya. Ini saya stop dulu ya. Oh ya, boleh stop dulu Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke PMM ya. Oh, sekarang udah bisa Sudah, Mbak Pak. ya. Sudah. Coba saya screen ya. Kemarin saya belum bisa. Nah, ini udah masuk. Coba saya buka ini saya menggunakan tadi. Oke. Di PMM, jadi saya nyetingnya saya memakai email akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar sini Alkindi ya, saya gunakan ini. Nanti berubah, kita ubah dulu di akun Google kita. Kalau udah masuk ke akun Google kita belajar ID, barulah kita bisa manfaatkanlah platform rumah belajar. Karena banyak fitur-fitur yang saya melihatnya bagus. Lihatnya luar biasa ya, bisa kita gunakan. Di PMM itu ada namanya karya ya. Karya yang bisa kita isi. Kita upload ke dalam karya di PMM, karya guru. Kita sebagai guru, kalau Bapak Ibu kan sudah mempunyai akun belajar ID, kita bisa buka ke akun belajar ID kita bisa mengupload. Ini belum masuk ya Mbak Febriana ya. Mohon maaf, ada laptop saya terganggu. Apalagi dibuka, oke. Jadi untuk mengisi ini di dalam karya, jadi kita boleh mengisi karya, ya. Kita sebagai guru, tapi tidak semua fitur bisa kita isi. Kalau yang bisa mengisi Belum adalah masuk apanya ya, Pak? kontributor. Kalau kita Saya share lagi atau udah gimana? kelihatan ya Mbak? Udah anunya ya? Enggak. Oh, ini kelihatan tampilan Google. Nah, lagi nyari yang Mau dibantu share screen PMM punya saya, Pak Alkindi? boleh. Boleh screen dari Mbak Febriana aja lah. Ya. Pak, Oh, Yunda, yang tadi apa ini dari Pak Alkindinya? Beda lagi, Pak? Yunda, Nah, ini Pak. saya mau tunjukin PMM-nya saya. Oh, Bu Ini Yunda. lagi not responding ya. Nanti mungkin kita tunggu ya. Nanti kalau udah masuk ke akun belajar Iya, kalau ID Pak Alkindi saya. kesulitan mau di Enggak apa-apa, Bu. Ya. enggak, Mas. Apa mau saya bantu share punya saya, Pak Alkindi? Saya bantu? Ini udah. Boleh. Mana? Ini udah masuk ya, udah ada nampak ya Mbak Yunda ya? Belum sama sekali terkeluar, Pak. Udah ya, boleh aja punya Mbak Yunda boleh. Di rumah belajarnya pun boleh. Merdekanya. PMM punya saya ya? PMM. Ya, boleh. Terima kasih Mbak Kalau Yunda. punya saya ini tampilan handphone ini, Pak ya. Soalnya saya pakai HP, enggak apa-apa ya? Oh, pakai HP ya? Ya, boleh. Oke. Boleh. Kalau punya saya belum bisa ya, belum nampak juga ya? Iya, tidak nampak punya Pak Alkindi. Gimana? Belum ya. Ini Merdeka Mengajar ya. Ini ada Merdeka Mengajar nih. Coba Bapak share screen ulang, Pak. Share screen ulang, Pak. Coba, Pak. Enggak apa-apa, punya Mbak Yunda aja, enggak apa-apa. Mungkin saya lagi terganggu ya. Jaringannya atau gimana. Dicoba boleh Pak, dicoba. Kalau gini lagi, nampak Pak? enggak Mbak Yunda? Belum nampak.
Bapak, Belum nampak. Bapak share screen ulang nggak? Coba saya ulang ya. Iya, Oke, terima kasih. Saya screen. Tadi udah terbuka sih coba di Pak. laptop saya. Ini terus saya screen-nya ini ya. Apakah bisa? Nah, ini nampak ya, Mbak? Belum ada Pak. Oh, belum ada juga. Enggak apa-apa, pakainya punya Mbak Yunda ya. Oke, saya coba ya Pak. Oke, coba Mbak, silakan. Loading, masih loading deh. Ya, ini saya bukakan Pak ya. Silahkan Pak. Jadi Bapak Ibu, oh ini dari Play Store aja pun bisa ya, dari Mbak punya Bu Yunda ya. Nah, ini udah masuk ke Merdeka Belajar kita ya. Nah, kita bisa mengisi beberapa fitur. Mbak Yunda coba bisa lihat karya ya, yang karya itu. Kita bisa bukti karya, kita bisa klik ke bukti karya. Bapak Ibu kalau sudah masuk seperti fitur gini, ini kan fitur bukti karya dari Bu Yunda ya. Itu Bapak Ibu kalau mengupload tentang media-media Bapak Ibu bisa klik di karya saya, Jadi kita bisa melihat, ini karya saya, kita bisa melihat berarti Bu Yunda sudah 3 karya di bahan ajar. Untuk di praktek pembelajarannya ada 1. Coba Bu Yunda klik di bahan ajar, di bahan ajar. Ini lihat di video. Video Bu Yunda sudah masuk di PMM. Jadi bisa digunakan, bisa diakses seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Ini luar biasa aplikasi ini. Hanya sekali kita registrasi, selamanya kita bisa menggunakan ini. Back Mbak Yunda, ya kita back. Terus kita lihat di praktek pembelajaran 1 karya itu nampak ada berapa karya, kita klik ya, ada 1. Ini pembelajaran model blended learning, wah luar biasa ya, memang tidak salah jadi duta rumah belajar Bu Yunda ini. Jadi next, oke kita back lagi kembali. Nanti kita menambahkan karya gimana? Kita tinggal klik tambah aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya kreasi, kita tinggal klik tambah, kita tinggal melihat mau tambah yang mana. Oh, umpama kita ada tentang media pembelajaran, berarti kita tinggal klik di praktik baik di bahan ajar. Bahan ajar bukan ya, praktek pembelajaran. Kita boleh klik di praktek pembelajaran. Di video ya. Bahan ajar, kita bisa klik di bahan ajar. Ya. Kita bisa masukkan video, coba di video Mbak Yunda. Di video. Nih. Apakah Anda sudah memiliki video bukti di akun YouTube? Jadi kita bisa masukkan dulu di akun YouTube. Di akun YouTube kita bisa masukkan, baru nanti kita tinggal publish di dalam PMM ini. Jadi kalau sudah masuk Bapak Ibu, kita nanti bisa nyeting kelas berapa yang video kita, umpamanya belajar learning punya Bu Yunda tadi. Belajar learning di kelas berapa? Kita sudah tinggal pilih kelasnya. Jadi kalau Bapak Ibu umpama ngajarnya di SMP kelas 1, berarti di kelas 7 ya umpama. Tentang pembelajaran IPA di kelas 7 mengenai ini umpama tata surya. Maka akan nampak jelas. Kita tinggal milih videonya tuh banyak, video atas nama siapa yang uploadnya ya. Karyanya siapa seperti itu. Kalau sudah kita tinggal klik sudah. Kalau sudah berarti kita tinggal klik sudah. Tidak lengkap penggunaan berarti kita diminta untuk masuk lagi ke akun YouTube kita tadi itu. Dia Bu Yunda. Pilih video, ya kan? Terus Mbak Yunda. Kita tinggal pilih videonya. Anda perlu login akun YouTube. Next. Oke, masuk dengan akun Google. Kita pilih, kita harus masuk dulu ke akun Google kita. Ayo Yunda, ya banyak ya. Akun Google-nya banyak ya dibuatnya ya. Berbiasa ya Bu Yunda ini ya. Itu next, lanjut kita. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut. Nanti loginnya berhasil. Ini Bapak Ibu di dalam
video-video yang sudah dimasukkan di akun YouTube Bu Yunda. Nanti kita pilih satu coba di Bu Yunda, mohon satu aja kita sebagai planningnya lah, kita cobakan satu aja Bu Yunda. Nah, klik Bu Yunda. Kita tinggal pilih iya. Nah, Bapak Ibu ya, cantik sekali fotonya ya. Nah, Bukan foto saya terus, nih, Pak. Nah, itu mata pelajarannya ya. Mata pelajarannya boleh kita masukkan. Kelasnya berapa Bapak Ibu? Nah, kita tinggal pilih. Wah, banyak ya mata pelajarannya ya. Videonya mengenai apa? Kalau IPA, kita klik informatika. Semua pun bisa masukkan Bapak Ibu. Masing-masing guru bisa masukkan. Nah, umpama aja kita mengenai apa itu ya? Lainnya lah, Mbak Yunda ya, lainnya umpama. Nah, lainnya. Di kelas berapa Bapak Ibu kita ngajar? Oh, saya di SMP kelas 1. Mbak Yunda di kelas 10. Klik, pilih. Nah, tinggal kita pilih. Oke, simpan. Dah Bapak Ibu bisa melihat video next. Nah, setelah itu kita back kembali. Nah, oke. Kita back kembali, maka masuklah tadi di dalam mana? Karya. Tambahkan karya. Kita ingin masukkan kemana Bapak Ibu? Enggak, udah Pak. Tadi kalau udah tersimpan udah. Udah bisa terupload langsung Bapak Ibu. Sudah kita nyeting kelasnya. Jadi seluruh Indonesia bisa mengakses tentang video-video ya pembelajaran Bapak Ibu di PMM. Kalau di PMM ini link-linknya kadang itu cepat aksesnya, akses untuk kita memasukkan videonya. Kalau saya pelajari, mohon maaf ya, kalau di rumah belajar itu aksesnya juga cepat, cuman ada terkendala hari-harinya, umpama tentang linknya lagi terganggu atau error. Jadi sistemnya tuh kadang error di rumah belajar. Tapi sekarang ini udah mulai baik dalam kita mengupload video-video tersebut. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat. Inilah yang bisa kita masukkan di karya saya. Di karya saya lah kita bisa masukkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh saya sudah sekian karya ya, saya sudah 8 karya, 10 karya, sudah saya masukkan di PMM. Luar biasa ya. Seluruh orang pun bisa mengupload, bisa melihat, bisa menggunakan itu. Inilah dua akses platform yang disiapkan oleh pemerintah secara gratis untuk dunia pendidikan. Nah, ini video inspirasi dan sebagainya Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita ngisi ya, kalau kita harus mengikuti kontributor-kontributor yang ada. Komunitas, Bapak Ibu bisa masuk ke komunitas, kita bisa mendaftarkan komunitas kita, baik KKG dan sebagainya. Ini ada nih, IGI Kota Singkawang, saya sudah daftarkan di IGI Kota Singkawang. Kebetulan saya juga ketua IGI Kota Singkawang, ini ada IGI Kota Sintang, kami sudah mendaftar. Juga ada PTIC, ya PTIC, Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas dari Kota Singkawang, Jaringan Sekolah Digital, kawan-kawan yang bergerak dalam dunia pendidikan, mendaftarkan komunitas di PMM, DPM. Sekarang kami lagi, kawan-kawan di Singkawang lagi tahap kontributor, udah masuk ke tahap kontributor. Mungkin ada 2-3 level lagi akan melewati baru bisa masuk ke tahap kontributor di dalam PMM. Ini PCIC juga, Singkawang Cerdas ya. Ada juga JSDI sebagainya. Jadi ada sekitar 5 atau 6 komunitas yang sering sharing growing together ya. Pembelajaran, workshop kita buat. Terus setelah itu kita mempublishnya di PMM seperti gitu Bapak Ibu. Jadi ada 2 platform tadi yang sangat berguna untuk kita sebagai guru di dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Hanya gitu ya Mbak Yunda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sharing growing together. Karena juga Mbak Yuda sebagai duta rumah belajar juga alhamdulillah mungkin bisa melengkapi sedikit banyaknya pertanyaan-pertanyaan maupun informasi yang belum saya ketahui. Mungkin Bu Yunda bisa memberikan informasi yang lebih terhadap kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan informasi bukan hanya dari saya, juga bisa dari Mbak Yuda sebagai
Duta Rumah Belajar tahun 2019. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Alkindi, paparannya sangat menarik Bapak Ibu ya. Ada platform rumah belajar tadi dengan fitur-fiturnya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ada sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, kemudian ada edu game, ada augmented reality, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu bisa explore sendiri. Nah, kemudian juga yang baru ada platform Merdeka Mengajar untuk Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun Belajar ID bisa memanfaatkannya. Sangat menarik sekali. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilahkan apabila ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu boleh silahkan bisa raise hand agar nanti host bisa membukakan mic-nya begitu ya. Bapak Ibu, atau bisa juga Bapak Ibu sampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti saya yang bacakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Tadi sepertinya sudah ada yang raise hand, tapi diturunkan lagi ya kayaknya ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia bergabung, hadir dari mana-mana ini ya. Tidak hanya dari Kalimantan Barat aja, tapi tadi ada yang dari Surabaya, Surakarta, Banyumas. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, se-Indonesia kita bisa berbagi. Betul sekali. Ya, ini belum ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya. Mungkin Mbak Yunda bisa berikan informasi terkait tentang rumah belajar, bagaimana gitu. Bisa saling sharing ya kali ya Mbak Yunda ya. Iya, Pak Alkindi. Udah sangat baik tadi yang disampaikan Pak Alkindi, sudah semuanya terangkum gitu ya. Mungkin praktiknya aja tadi yang belum sempat ya. Ya, Bapak Ibu bisa eksplor lagi nanti. Kita diskusi aja. Ya, kita atau mungkin kita mau foto bersama dulu, mumpung di room ada 57 orang ini, lumayan banyak untuk laporan Pak Alkindi juga ini. Oh, boleh kita sesi foto kan? Ya, boleh kita foto bersama dulu sambil menunggu Bapak Ibu mungkin mempersiapkan pertanyaannya. Boleh dibantu Mbak Febriana ya? Baik, Bu. Baik, bagi peserta yang ada di Zoom boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa foto bersama. Oke, saya hitung dari 1, 2, 3. Oke. Berikutnya. Ini Mbak ya, nah ini rumah belajar Mbak Febriana ya. Mungkin kawan-kawan se-Indonesia bisa begini, ini rumah belajar. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yunda. Terima kasih Mbak Febriana. Ini sudah banyak yang mengantri pertanyaan kan? Nah, kan tinggal foto. Udah ada Pak Kasyadi ini dari SMA Negeri 1 Ngoro. Mungkin bisa bantuannya Mbak Febriana untuk mengaktifkan mic Pak Kasyadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Gindi, saya dari SMA Negeri 1 Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur, Bapak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah luar biasa materinya. Dengan ada PMM kita dapat bisa belajar bersama dan bisa melihat praktek baik dari guru se-Indonesia. Dan yang saya tanyakan dua ya. Yang pertama, dari PMM sendiri itu apakah ada semacam ketika kita mengupload sesuatu, apakah ada semacam yang membimbing atau yang menilai apakah semua bisa diupload atau sudah disaring ketika karya kita itu Bapak, yang pertama. Terus yang kedua, apakah dalam uploadan tadi karya kita sudah terupload di PMM, mungkin jangka waktu mungkin sekian tahun, mungkin 1-2 tahun akan digantikan yang lainnya atau gimana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasyadi. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Apakah yang kita upload di PMM itu ada bisa semuanya atau tidak, karena ada batas-batasannya. Ya paling tidak kita boleh mengupload ya
yang tadi di bukti karya saya, tulisannya itu, kita sebagai insan pendidikan, ya mungkin kita bisa untuk sharing ilmu yang bermanfaat di dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Artinya video-video pembelajaran, baik video audio visual, ya, tentang game-game edukasi, itu bisa kita masukkan ke dalam itu. Tapi alangkah indahnya kita mengupload yang baik-baik. Memang tidak ada batasan juga untuk meng-cut, tapi paling tidak dari admin pusat PNN pun pasti akan menyaring, akan menilai tentang uploadan kita. Karena kita juga ada pasti, kita sebagai guru juga diminta untuk mengisi pelatihan mandiri. Di dalam pelatihan mandiri itu tentunya kan kita ada membuat tadi aksi-aksi nyata. Jadi aksi nyata tersebutlah bisa kita sangkut pautkanlah dengan video-video yang kita upload tadi. Aksi nyata baik bahan ajar, modul ajar yang telah kita kawan-kawan buat, kita bisa mengupload di pelatihan mandiri. Relevansi terhadap pelatihan mandiri tersebut, guru mengisi dan membuat aksi nyata, relevansinya adalah terhadap video pembelajaran. Itu akan dipantau seperti itu. Tapi alangkah indahnya kita membuat konten yang positif. Sehingga artinya ilmu yang kita sebar, sehingga kawan-kawan se-Indonesia kalau mengupload punya kita, terus men-sharing lagi, insya Allah pahala itu akan terus mengalir sampai pun kita di liang lahat, insya Allah masih digunakan di PMM menjadi keberkahan untuk dunia pendidikan. Itu yang pertama Pak Kasyadi. Yang kedua, apakah kalau kita sudah mengupload tadi, masukkan di karya PMM, apakah setahun 2 tahun akhirnya tidak akan hilang Bapak Ibu? Video yang telah kita masukkan, baik di rumah belajar maupun di platform Merdeka Mengajar, itu tidak akan hilang, kekal, namanya rekam jejak digital, seperti di Facebook. Di Facebook itu kekal abadi dia. I'm sorry, abadinya Allah ya. Itu maksudnya kekal. Maksudnya tidak akan hilang selama Facebook itu tidak kita off-kan. Selama di PMM itu tidak kita kotak-katik email kita. Jadi tetap melekat. Nanti kalau ada lagi yang upload, karena setiap saat kan ada yang upload Pak ya, Pak Kasyadi. Sehingga kita ingin mencari, orang ingin mencari karya kita, itu agak kewalahan memang. Tapi ada satu kunci, yaitu dia akan mengklik kelas. Nah, kelas tadi yang Bu Yunda tadi dasar ya. Pak Ma, saya metamorfosis kelas 3, maka akan keluar metamorfosis kelas 3 semua Pak. Metamorfosis banyak, beratus. Nah, tinggal dia ingin melihat. Dia ingin melihat, ingin menampilkan videonya siapa, seperti itu. Tapi rekam jejak digital, insya Allah selama platform ini masih ada di Pusdatin Kemendikbudristek sama di rumah belajar, insya Allah video kita akan tetap berada di ruang maya, di laboratorium maya, ruang digital yang ada di Indonesia. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih Pak Kasyadi. Iya, makasih Sudah bisa ketemu Pak Kasyadi di webinar ini, sangat sungguh luar biasa ketemu kawan-kawan setanah air. Iya, terima kasih Pak Alkindi jawabannya. Ini saya sudah memantau kolom chat, ada beberapa pertanyaan Pak Alkindi. Pertanyaan pertama dari Ibu Arifah, daftar rumah belajar pakai NUPTK tidak valid. Jadi beliau pakai daftar menggunakan kategori umum gitu. Nah, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya Pak Alkindi ya. Kategori umum ya, nggak masalah sih. Iya. Tapi alangkah indahnya kalau kita sebagai guru ada akun belajar ID kita. Nah, memang. Betul, iya. Betul. Daftarnya langsung pakai belajar ID ya Pak ya. Ya, karena setiap guru, setiap siswa, setiap dosen itu ada akun belajarnya semuanya, Mbak Yunda. Iya. Kemarin saya tanya di STK itu Singkawang, mereka juga ada mempunyai, kami juga ada akun belajar Pak, kata dia dosen. Oh gitu ya. Nah, ini dapat informasi tadi karena tadi kalau kolaborasi. Artinya mereka bisa menggunakan di berbagai macam platform yang disiapkan oleh pemerintah. Alangkah indahnya kita gunakan akun belajar ID karena nanti tentu email kita akan terpantau oleh pusat.
berapa banyak seorang guru tersebut menggunakan akun Belajar ID untuk berbagai macam workshop, pelatihan, webinar, itu akan nampak di dalam email kita dipantau oleh Kemendikbud. Berarti guru tersebut dia akan pantau, oh aktif, dia mengaktifkan akun Belajar ID. Makanya saya khusus untuk pelatihan, webinar, sekarang saya semuanya menggunakan akun Belajar ID. Tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan di luar ini, saya gunakan Alkindi IG yang lain, seperti itu. Jadi iya, ada betul dua. sekali. Jadi udah difasilitasi oleh pemerintah, alangkah baiknya dipakai ya Pak ya. Dipakai, betul. Bu Iya, Yanda. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ya, Alkindi. terima kasih. Ini ada pertanyaan yang hampir sama, ada Bu Nani dengan Bapak Maulana ya, itu terkait aksi nyata di PMM. Minta dijelaskan Ya. lagi tentang aksi nyata di PMM. Yang Bu Nani pertanyaan tambahannya, aksi nyata di PMM itu masih menunggu validasi. Nah itu kenapa mungkin begitu ya. Kemudian bisakah ada cara bagaimana memadukan portal rumah belajar ke dalam PMM? Nah, silakan Pak Alkindi. Ya, saya mengisi di PMM ya tentang aksi nyata. Kita mengisi pretest, post-test, terus mengupload tentang aksi nyata. Tentu kita akan muncul, kita akan menunggu yang namanya validasi. Kita menunggu namanya validasi. Itu nanti uploadan yang kita kirimkan itu akan memang diperiksa, Bapak Ibu. Jadi tidak sembarang yang kita upload di dalam PMM aksi nyata tadi. Kita diminta untuk membuat bahan ajar, kita ngupload. Orang pusat, admin pusat itu memang memeriksa, makanya ditulisnya validasi. Nanti validasinya kalau sudah lulus, dia akan nampak, akan tulisannya lulus Bapak Ibu. Dan akan diberi sertifikat. Jadi nanti setiap hal tersebut akan tampak oleh kita. Nah, ini punya Mbak Yuda tadi ya. Punya Mbak Yuda mungkin ini. Maka akan tadi saya bilang Bapak Ibu akan dapat sertifikat tersedia katanya. Sertifikat ini lagi menunggu validasi. Artinya masih diperiksa, lagi diperiksa berkas-berkas kita di Kemendikbudristek. Nah, tadi. Tapi kalau sudah lulus, nanti sertifikat tersedia. Nanti kita tinggal mengupload. Nanti kalau Mbak Yuda mungkin bisa nambah, lihatkan sertifikat ya yang sudah didapat ya. Nah, ini sudah berarti uploadan dari aksi nyata Bu Yunda tadi sudah divalidasi oleh kementerian. Diibaratkan lulus validasi. Maka dia berhak untuk mendapatkan sertifikat. Jadi setiap grade level yang ada di PMM, kalau kita isi secara bertahap saja, minggu ini level ini 1, besoknya lagi lah, minggu depan lain lagi kita ngisi. Saya rasa Pak, Bapak Ibu 2 bulan beres. Karena ada penambahan ya, ada penambahan lagi sekitar ada dua fitur di PMM ya untuk di pelatihan mandiri. Kalau kita ngisi umpama minggu ini Merdeka Mengajar kita ngisi, minggu ini kita buat. Karena sambil menunggu validasi, ya kan? Kita banyak pekerjaan. Minggu depan kita buat lagi di yang level lain. Otomatis nanti sekian level nanti akan terangkum. Nah, terangkum kita sambil menunggu tadi validasi. Artinya seperti gitu. Kalau sudah lolos, barulah kita diberikan sertifikat. Seperti yang tadi tampilan Bu Yunda. Gitu ya, Bu Yunda. Iya, itu tadi jawaban dari Pak Alkindi, dan terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.25, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Jika Bapak Ibu masih ada yang ingin didiskusikan, boleh disampaikan. Jika tidak, mungkin Pak Alkindi bisa menyampaikan close statement-nya sebelum kita akhiri kegiatan webinar pada sore hari ini. Oke, close statement dari saya, mohon izin Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, close statement-nya, marilah kita jadilah guru yang aktif ya, aktif untuk murid-murid kita di kelas, kita implementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat,
di dalam pembelajaran sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran kita di kelas. Jadi timbulnya suatu kesuksesan itu berasal dari kita sendiri, berasal dari dalam kelas. Kalau kita sudah belajarnya maksimal di kelas, insya Allah kita sudah menerapkannya di kelas, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak sebelum kita mengeser keluar. Nah, setelah itu yang kedua, marilah kita saling berkomunikasi. Kita berkomunikasi terhadap guru-guru yang senior-senior, guru-guru yang memang sudah pakar ahlinya, sehingga kita akan mendapatkan sharing ilmu yang banyak. Disitulah kita akan meramu, merangkum, dan kita menginovasi sesuatu pembelajaran yang terbaru, seperti itu. Yang ketiga, teruslah kita berkolaborasi. Dengannya kita berkolaborasi, maka kita akan menjadi kuat. Semakin banyak kita berkolaborasi, maka semakin kuatlah kita ke depan untuk melangkah maju ke depan. Semakin banyak kita berkomunitas, semakin banyak kita masuk ke organisasi, semakin kuatlah kita mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi komunitas-komunitas ini marilah kita manfaatkan sebagai bahan referensi, bahan ilmu untuk kita mengambil dari berbagai komunitas ini, dari komunitas ini, dari komunitas ini, dari komunitas ini, sehingga kita tidak bersumber pada satu komunitas. Kita bisa mendapatkan ilmu dari berbagai macam komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Disitulah kita akan meng-flop up ilmu kita, keluar, sharing and growing together, dan saling berbagi. Kita akan tumbuh, berkembang untuk maju ke depan. Yang membuat saya sampai sekarang bisa ke level 4 ini karena adanya komunitas, Bapak Ibu. Karena saya juga tergabung ke dalam komunitas. Saya juga memegang komunitas KKG. Saya ketua KKG, ketua Pramuka Kuaran, ketua IGI, ya, ketua teacher trainer. Artinya apa? Dengan komunitas inilah yang menuntun kita maju ke depan, mendorong. Karena di dalam komunitas banyak kawan-kawan yang mendorong kita untuk maju ke depan. Kalau kita melangkah sendiri, saya rasa sangat berat. Sangat berat. Dengan adanya komunitas, saling bersilaturahmi, bergandeng tangan, akan mempermudah kita untuk maju, mencapai tujuan dan target yang kita inginkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa kita terus berdoa, Mbak Yunda. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu terakhir adalah berdoa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alkindi. Semoga Sama. apa yang disampaikan dari siang hingga sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada siang hari ini ya. Link daftar hadir sudah tersedia di kolom chat. Ya Bapak Ibu, tibalah akhirnya kita di sesi akhir, sesi penutupan pada kegiatan webinar sore hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah setia hingga kegiatan di sore hari ini berakhir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dengan tempatnya. Terima kasih Mbak Priana, PTIC, Stekom Jawa Tengah, ya kawan-kawan PGRI yang luar biasa, IGI, PTIC, JSTI, komunitas seluruh di Indonesia yang telah membantu saya dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum Saya kira cukup. Terima kasih, Bagi Pak. yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Absennya ada di kolom chat. Oh iya Bapak Ibu, nanti ada juga sertifikat ya. Setiap pelatihan ini saya sudah kontak Mas Solihan, nanti ada sertifikat, 2 sertifikat. Yang mengikuti di hari pertama akan mendapatkan sertifikat di hari pertama, yang mengikuti di hari kedua akan mendapatkan juga sertifikat. Tanda tangannya akan ditandatangani oleh Rektor Stekom.
Jadi sertifikat kita ditandatangani oleh Rektor Stekom dengan Ketua PTIC Pusat Mas Mampu Dr. Mampuno. Terima kasih Mbak Friana. Nanti Ya. akan di-share di masing-masing email. Jadi email Bapak Ibu yang mendaftar di webinar seri 2 ini akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi sertifikat elektronik ditandatangani oleh Rektor Stekom Dr. Joseph dan Ketua PTIC Pusat Dr. Mas Mampu. Terima kasih, Mbak. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih yang Terima sudah kasih. ya stay di Zoom maupun di live YouTube. Saya kira cukup.